membenci Habib Rizik, bencilah Muhammad yang telah membuat cerita Gombal Gambul. Yang membuat Hizbullah ini kesurupan karena salah satu pemimpin senior mereka ini tewas. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Maut dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Di luar Yesus, Anda pasti binasa, saudaraku. Karena tidak ada jalan keselamatan lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia selain Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Ya, oke, coba cek dulu gimana suara saya jelas. Ya, suara saya jelas, Sobat Waras. Mohon ditanggapi karena saya live-nya pakai handphone ini ya. Mantap nggak suara saya nih, Sobat? Ya, hari ini kita akan ini ya, membahas topik yang merpati putih. Salam Bro Pavel, salam waras. Gimana berada suara saya mantap nggak ini? Kedengaran nggak suara saya ini? Oke, suara jelas aman ya. Oke, thank you ya. Jauh hari. Ya, Mat Koplak. Mat Koplak. Salam ya. Ya, ini Sobat Waras, ini hari ini saya dapat berita, tapi kejadian ini kemarin ya. Anda masih ingat kan Hizbullah? Hizbullah ini kan salah satu kelompok ya, yang mengaku pejuang Islam juga. Ya, mereka juga pejuang Islam. Ya, terima kasih Bung Joner ya, Penjahitan. Mereka juga mengaku sebagai pejuang Islam yang katanya mereka ini bersatu dengan Hamas ya, ingin membantai Israel. Bahkan mereka juga sudah melakukan serangan bertubi-tubi kepada Israel, tapi serangan mereka ya tidak ada yang mempan ya, tidak ada yang bisa menghancurkan Israel dan tidak ada yang bisa membunuh ya Israel. Dan mereka bersumpah ya mereka akan menumpas Israel, itu katanya ya. Oke, Bung Hotman Siregar, thank you ya. Anis Seran ya, salam Bapak Pel ya. Wah, luar biasa ya, anak merantau Malaysia ya. Salam untuk Malaysia ya. MBB salam ya, jelas, thank you. Ya, jadi Hizbullah ini adalah salah satu pejuang Islam yang mati-matian ingin memusnahkan Israel, dan mereka sudah bersumpah mereka juga ingin mengambil bagian bersama-sama dengan Hamas, ingin menghancurkan Israel, dan bahkan mereka sudah melakukan serangan bertubi-tubi kepada Israel, tapi Israel belum tanggapi ya. Tapi rupanya Israel sudah bosan ya memberikan peringatan, karena Israel ini kan tidak mau perang ini melebar, dia hanya fokus ingin menumpas teroris Hamas kan. Tapi Hizbullah ikut campur ya, dan Israel sudah memberikan peringatan supaya Hizbullah hentikan serangannya ya, karena kalau Israel sudah bergerak maka seluruh Libanon bisa hancur ya, disikat sama Israel. Tapi mereka tidak mengindahkan ya apa yang menjadi permintaan atau peringatan Israel. Dan akhirnya Israel melakukan serangan balik ya, yang membuat Hizbullah ini kesurupan karena salah satu pemimpin senior mereka ini tewas atau mampus ya, dibantai Israel. Wah, ini topik menarik, akan saya ajak kita untuk membahas bagian ini Sobat Waras ya. Dan sebelum kita membahas ini, saya mau update dulu ya. Puji Tuhan Sobat Waras, karena dukungan Sobat Waras semua, hari ini kita total ya ada penambahan dana sekitar 690.000 ya. Jadi total dana kita hari ini, malam ini 101 juta ya. 101.521.000. Terima kasih ya. Ini tadi siang 171.000 ya, dan malam ini kita ada penambahan dana sekitar 690.000. Itu yang saya tampilkan di layar kaca. Terima kasih untuk kalian semua ya
yang tetap mensupport Pavel, dan Pavel tak henti-hentinya untuk terus ya membuat video dan update ya untuk kita semua. Dan Sobat Waras support terus pelayanan Pavel di pedesaan, dan terlebih khusus saat ini Pavel sedang mendirikan rumah ibadah ya. Dan sudah 70% rumah ibadah ini berdiri, dan kita mungkin masih membutuhkan dana sekitar 200-an juta lagi ya untuk penyelesaiannya. Oleh karena itu mohon dukungan Sobat Waras untuk mensupport Pavel. Sobat Waras bisa support lewat BRI maupun lewat BCA, dan setiap dana yang masuk akan saya tampilkan di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kembali ya ke topik kita hari ini. Oke, saya close dulu ya. Ya, Hezbollah kesurupan. Seram juga judulnya, pemimpinnya tewas dibantai Israel. Ya, ini bukan berita yang mengada-ngada dari saya, karena berita ini memang sudah viral dari kemarin ya, dan baru saya sempat bahas hari ini. Ini dia beritanya Sobat Waras, ini komandan perang. Ini salah seorang komandan perang Hizbullah yang tewas ya diserang Israel. Lagi-lagi yang seperti saya katakan tadi, Israel sebenarnya tidak mau ya melakukan penyerangan kepada Hizbullah, tapi Hizbullah ikut campur. Ikut campur dengan dalil mereka ingin membantu Hamas ya memusnahkan Israel, dan Israel sudah memberikan peringatan, jangan ikut campur, hentikan serangan. Dan mereka terus menyerang Israel. Ya mungkin Israel sudah bosan dengan serangan-serangan yang tak berguna itu. Akhirnya Israel serang balik kawan-kawan ya. Ini Israel terus menargetkan ya para pemimpin kelompok uh, perjuangan Hizbullah di Lebanon. Ya, komandan perang Hizbullah yang tewas dalam serangan di Lebanon, ya Lebanon Selatan ya, telah diidentifikasi sebagai Wissam Tawil. Namanya itu Wissam Tawil ya. Ini wakil kepala unit pasukan elit Ratwan. Dia ini salah satu kepala pasukan ya elit ya. Mengutip 3 sumber ya keamanan, Reuters juga mengatakan Tawil dan pejuang Hizbullah lainnya tewas ketika mobil mereka dihantam dalam serangan di desa Majal ya, Majal Salm ya, Lebanon. Ini adalah serangan yang sangat menyakitkan. Kita salah satu ya, kata salah satu sumber keamanan. Yang lain menambahkan segalanya akan bergejolak sekarang. Ya, pemimpin Hizbullah Syed Hasan Nasrallah ya sebelumnya telah memperingatkan Israel untuk tidak meluncurkan perang skala penuh terhadap Lebanon. Ini mereka aneh ya. Kalau mereka yang menyerang Israel ya, kalau Israel suruh berhenti, mereka nggak mau. Tapi kalau Israel serang balik, ya mereka minta supaya Israel jangan melakukan serangan penuh kepada Hizbullah. Ini kan gendeng ya. Jadi mereka tuh maunya hanya menyerang, tapi tidak mau diserang gitu kan. Nah, lalu para pemimpin ya pejabat Lebanon ini mengatakan pembunuhan pemimpin pasukan elit merupakan pukulan yang menyakitkan. Pukulan yang menyakitkan bagi Hizbullah. Melansir Time of Israel, sumber-sumber di Lebanon mengatakan pembunuhan seorang komandan senior pasukan elit Radwan Hizbullah dalam serangan Israel merupakan pukulan yang menyakitkan bagi kelompok teror tersebut. Katanya ini pukulan yang sangat menyakitkan bagi mereka ya. Ini itulah kawan-kawan seperti yang saya katakan ya. Kalau mereka yang menyerang Israel bangga. Lalu muncul berita Israel luluh lanta diserang Hizbullah. Israel hancur diserang Hizbullah. Begitulah berita-berita mereka ya. Tapi ketika satu kali aja Israel serang, itu langsung kesurupan mereka. Maka mereka meminta Israel jangan menyerang penuh ke Lebanon. Lucu ya. Ini sumber keamanan mengidentifikasi dia sebagai Wissam Al-Tawi, wakil kepala unit pasukan Radwan. Mereka mengatakan dia dan pejuang Hizbullah lainnya tewas ketika mobil mereka dihantam dalam serangan desa Majal Salem, Lebanon. Wah, itulah kawan-kawan ya kisah ya perjuangan dari salah satu wakil pasukan elit. Dia ini adalah pasukan elit ya, pasukan elit Hizbullah yang selama ini mereka sering mengganggu
sering mengganggu Israel, mengirimkan roket ke Israel. Ya, mereka terus melakukan serangan demi serangan kepada Israel. Ya, tapi yang akhirnya ya mereka harus apa ya memakan pil pahit ya dari apa yang mereka lakukan. Lalu Israel sekali aja Israel ya nggak perlu ulang-ulang, sekali aja dia melakukan serangan langsung pemimpinnya yang tewas ya. Iya betul ya Bung Samsung ya. Libanon, Iran, Yaman, mereka memang semua bersatu ya, Hizbullah ya kan. Mereka semua bersatu ingin menghancurkan Israel. Tapi ya ketika Israel menyerang balik, mereka meminta supaya Israel jangan melakukan serangan penuh. Jangan melakukan serangan penuh katanya ke Libanon. Nah, ini ngeri ya ke Hizbullah katanya ya. Ya, betul ya, PBB pusing Libanon akan hangus jika perang. Ya betul. Nah, ini resiko. Karena kan Israel sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Libanon supaya suruh itu Hizbullah berhenti. Berhenti. Karena kalau mereka tidak berhenti, ya mereka akan siap ya menghadapi serangan dari Israel ya. Ini ya tiga front, Libanon, Iran, Yaman berhadapan dengan Israel. Jadi apa namanya negara-negara Islam ini satu persatu mulai bersatu ya. Mereka mulai bersatu ingin memusnahkan Israel ya. Nah, tapi mereka tidak akan sanggup ya melawan Israel karena satu kali serangan Israel saja langsung menumpas ya para pemimpin mereka ya. Ya, akibat terlalu banyak didera kekerasan dari apa nih ekstremis Arab, akhirnya Israel makin mantap menelan mangsa-mangsanya. Ya, betul sekali ya. Jadi mereka itu terlalu arogan, terlalu sombong ya. Ya, mereka seolah-olah mampu untuk memusnahkan Israel. Ya, betul ya, Abung Samsung ya. Cuman Mesir yang cerdas. Ya betul. Mesir itu eh, bahkan Mesir meminta kepada Hamas segera meninggalkan kekuasaan kalian di Gaza. Ini Mesir loh. Mesir sendiri yang meminta kepada Hamas segera meninggalkan kekuasaan kalian di Gaza. Ya, karena Mesir tahu nggak mungkin mereka ini menang lawan Israel. Mau bersatu bagaimanapun, ya negara-negara Islam ini tidak mungkin bisa mengalahkan Israel. Israel itu terlalu kuat, walaupun negara kecil tapi dia terlalu kuat ya. Maka sebenarnya sudah ribuan ya, bahkan ratus ribu mungkin ya roket yang dihantam oleh negara-negara Islam ke Israel. Tapi kenapa Israel tidak hancur-hancur? Tetapi ketika satu kali aja serangan balik Israel, itu langsung meluluhlantahkan mereka gitu loh. Nah, itulah yang mereka tidak sadari ya. Israel ini kalau mau hancur ya sudah dari dulu hancur. Ya, mereka diserang kok oleh seluruh negara Islam bertubi-tubi ya serangan udara, serangan darat, roket sana sini. Tapi itulah kecerdasan Israel dan menurut saya ini juga perlindungan Tuhan bagi Israel ya. Karena rencana Tuhan bagi Israel itu masih ada. Ya, belum belum selesai. Tuhan masih punya rencana bagi Israel. Ya, Tuhan masih punya rencana besar bagi Israel. Jadi tidak akan pernah Israel itu hancur. Tuhan tidak akan izinkan Israel hancur. Bukan Israel tidak bisa hancur, bisa aja. Kalau Tuhan mau Israel hancur bisa. Tapi Tuhan yang tidak mengizinkan Israel hancur. Ya, betul ya. Iya, betul buat Muhammad Sregar ya. Profil penjaga Israel tidak hancur, betul. Tuhan sendiri itu penjaga Israel. Jadi membuat Israel cerdas, membuat Israel itu punya teknologi mantap, itu karena kecerdasan yang Tuhan kasih kepada mereka. Agar mereka tuh bisa menjaga negara mereka. Ya. Jadi sekali lagi, bahkan dunia ini pun bersatu ingin menghancurkan Israel, Israel tidak akan hancur. Kenapa? Ya karena memang Tuhan yang melindungi mereka. Ya, siapa yang bisa melawan perlindungan Tuhan? Israel itu bisa hancur kecuali Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang mengizinkan untuk dia hancur. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya jangan harap. Ya, jangan harap. Sekalipun ya, negara-negara Islam masih yang berkoar-koar apa? Hizbullah yang berkoar-koar ingin menumpas Hamas, ingin menumpas Israel, ingin apa namanya membantai Israel. Ya, akhirnya gini kan, Israel sudah peringati jangan ikut campur. Ini peringatan Israel ini loh. Kan Israel tahu mereka ini gampang sekali untuk dihancurkan.
jangan ikut campur, tapi mereka ikut campur. Ya akhirnya itu satu kali serangan Israel ya langsung menumpas ya, bahkan salah satu pemimpin Hamas pemimpin Hizbullah itu sudah mampu, sudah tewas. Ya bahkan inilah yang membuat Hizbullah katanya ingin balas dendam. Ya udah kalian balas dendam aja gitu loh. Itu kawan-kawan. Jadi ya kita terus berdoa ya supaya ya terjadilah kedamaian ya, keamanan ya, supaya tidak apa, karena kalaupun terjadi peperangan ya itu dampaknya juga kepada kita juga ya, dampak ekonomi ya, dan ancaman kalau nanti perangnya semakin melebar bisa aja Indonesia akan turun tangan menyerang Israel. Ya resikonya itu kalau Israel serang balik Indonesia ya, kalau kita harus harus mati oleh rudal Israel, itulah resiko perang kawan-kawan. Ya, karena bisa aja ke depan ya, kalau perang ini terus melebar, terus meluas, ya, lalu Indonesia juga ikut campur ingin menyerang Israel ya, tidak tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia pun akan merasakan ya rudal Israel. Tapi makanya kita berdoa supaya ini tidak terjadi ya, supaya Indonesia jadilah negara yang damai, negara yang mau berhubungan dengan Israel untuk ya, karena dengan persahabatan dengan Israel Indonesia bisa memberikan masukan ya, atau suara Indonesia bisa didengar oleh Israel. Tapi kita kalau nggak ada hubungan apa-apa dengan Israel, ya gimana kita bisa bisa apa namanya bisa didengar oleh Israel? Bagaimana kita bisa berbicara kepada Israel? Ya nggak bisa. Nah, itu kawan-kawan ya. Oke, itu dulu yang dapat saya Pafil bagikan. Terima kasih untuk kawan-kawan. Selama ini saya bernazar untuk 2 kali sehari di dalam memberikan pencerahan ataupun mengomentari suasana di Indonesia dalam politik, agama, maupun budaya. Itu selalu saya sampaikan. Ini ada Harry Pras, dan Harry Pras ini sering sekali menyinggung saya. Bahkan dengan menyinggung saya lihat rata-rata video dia naik penontonnya. Bagi saya, mau naik penonton atau tidak, ataupun komentar negatif tentang saya tidak akan mundur sedikit pun untuk memberitakan Injil ini. Karena sudah kebiasaan saya keliling seluruh Indonesia, kemudian sebulan saya keluar negeri, begitu terus perjalanan saya selama ini. Harry Pras ini sangat percaya dengan Habib Rizik, karena satu-satunya Habib yang tidak halusinasi di dalam ceramahnya hanyalah Habib Rizik. Tetapi sekarang dia mereaksi Habib Rizik karena khutbahnya. Jadi dia tidak setuju, dan habislah harapan dia. Karena Habib Bahar yang mengatakan bahwa siwak itu kayu gosok gigi yang dijual oleh dia, harganya sekian. Dan kalau membeli kayu gosok gigi siwak itu, maka dia akan hidup diberkati. Itu maksud dari cerita halus yang dilawan oleh Harry Pras. Harry Pras ini adalah pemuda Muhammadiyah mestinya, karena saya mampu menyelami pendapat-pendapat dia. Ini orang Muhammadiyah, sama dengan si Dodi siapa namanya itu, yang juga sering mereaksi video-video saya karena penghinaan-penghinaan yang ataupun materi-materi, bukan penghinaan, fakta-fakta yang saya sampaikan tentang Nabi Muhammad. Nah, kita lihat ini si Harry Pras ini
Makanya saya nggak bisa tidur. Habib Rizik Syihab, yang dimana beliau ternyata ikut-ikutan dengan oknum-oknum habaib yang lain, yang dimana mereka selalu bercerita-cerita tentang halusinasi, haluisme, dan kisah-kisah yang sejatinya itu melemahkan syariat Islam. Contoh, kemarin ketika Ali Jindan itu bercerita tentang Habib siapa gitu, yang dimana ketika ada seorang pedagang kacang asongan, yang dia hanya bermodal cinta kepada habaib, dia hanya bermodal memberikan kacang setiap malam ke habaib, sehingga apa, dia kelaparan, jatuh miskin, dan meninggal. Ketika meninggal didatangi sama si Habib, "Man, saya tahu kalau kamu itu ahli maksiat, kamu tidak taat, kamu banyak dosa, kamu tidak pernah sholat, tetapi karena kamu cinta pada habaib, tenang saja Man, ini saya kasih tiket, ya, kasih ini ke malaikat ketika kamu ditanya di alam kubur sana. Bablas kamu Man, masuk surga tanpa hisab." Begini ceritanya. Ini melemahkan syariat. Nabi Muhammad saja tidak bisa menolong anaknya sendiri di sisi Allah. Ujuk-ujuk si habaib memberi tiket instan masuk surga kepada si Maman yang ahli maksiat, tidak pernah sholat. Kerjanya apa? Ngasih kacang cuma ke habaib. Surga dihargai hanya dengan kacang dan secari kertas. Ya Allah, kisah ini melemahkan syariat. Dan ini cuma salah satu. Selain dari itu, banyak di video-video saya yang sebelumnya. Tinggal Kalau cerita halu seperti itu bukan melemahkan syariat, tetapi melemahkan akidah, yaitu merusak ketauhidan, teologi Islam. Itu maksudnya, bukan melemahkan syariat. Syariat itu berarti sebuah hukum, aturan, undang-undang yang jenayah ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam. Saya koreksi sedikit aja, tapi karena bukan maksud dari koreksi saya ini yang berkaitan dengan syariat ataupun akidah tadi. Yang jelas dia salah memahami kalau cerita-cerita halu, hurafat, bid'ah, dan sebagainya itu bukan berkaitan dengan syariat, tetapi akidah. Kita lanjutkan dulu ya. kalian rewatch video-video saya agar kalian paham bagaimana penyimpangan oknum-oknum habaib ini. Dan sekarang 10 bulan yang lalu kalau tidak salah, Habib Rizik Syihab ikut-ikutan. Ya Allah, gak nyangka saya. Padahal beliau adalah satu-satunya harapan saya untuk membuat habaib-habaib yang lain sembuh. Tetapi faktanya begini. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari kita langsung ke video. Ada seorang wali, ini oleh-oleh buat kita pada penutupan ini, saudara. Ya. Ada seorang wali, dia punya murid, muridnya juga ulama. Muridnya juga ulama. Seorang wali punya murid, muridnya juga ulama. Yang saya heran di sini kenapa Habib Rizik tidak menyebutkan walinya siapa, ulamanya siapa, gurunya siapa. Hanya ada seorang wali, seorang murid, begini. Tidak disebutkan di kitab mana juga. Harusnya Habib Rizik ini Sama dengan cerita Al-Quran. Al-Quran hanya mampu menyebutkan nama Nabi. Hanya menyebutkan secara umum. Murid Yesus Kristus yang 12 orang ini tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Karena terlalu rumit untuk menyebut 12 nama itu. Lalu disebut Hawariyun. Murid ring satunya Yesus Kristus, Al-Quran menyebut Hawariyun. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Enggak apa-apa. Habib Rizik enggak menyebutkan siapa wali itu dan siapa ulama yang menjadi murid dari wali itu. Karena memang patokan cerita itu tidak perlu bersanad, tidak perlu berdata. Yang penting cerita. Itulah model cerita para ustadz. Lihat itu cerita Ustadz Somad. Lihat itu cerita Adi Hidayat. Tidak menampilkan data-data hadis-hadis ayat Al-Qur'annya. Dia langsung bunyi aja. Karena dia menganggap bahwa semua muslim itu sudah mengerti. Seperti pengertian para ustadz. Jadi Harry Price nggak usah nuntut-nuntut yang begitu.
Saudara-saudara, jangan dulu berhenti menonton video ini sampai saya akan membuktikan yang halusinasi itu apakah Harry Pras atau Habib Rizik. Karena nanti akan ketahuan siapa yang halusinasi itu. Bahkan saya akan mengurut sampai kepada sumber halusinasi utama itu. Sabar saja dulu. Jadi dia mengomentari akan Habib Rizik yang menjadi satu-satunya Habib di Indonesia yang tidak membawa cerita khurafat, halusinasi, bid'ah, dan tahayul. Tahayul itu cerita berhayal. Cerita yang penuh hayalan-hayalan. Hayalan itu dari bahasa Arab, khayal. Kalau pekerjaannya itu adalah takhayul, suka berhayal. Halusinasi. Jadi cerita yang tidak ada ceritanya, ataupun cerita karena mimpi, karena hasil mimpi, diceritakan seperti sebuah kenyataan. Padahal tidak pernah terjadi. Hanya sebuah mimpi. Jadi bukan sebuah mimpi yang kebenaran. Kembali, saya sudah 2 poin, saya tegur si Harry Pras. Jadi Al-Quran itu cerita umum semuanya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran hanya mencantumkan anak Ishak, itu Yakub. Esau tidak diceritakan. Karena Nabi Muhammad nggak tahu cerita itu. Al-Quran hanya tahu istri Abraham itu 2. Sarah dan Hagar. Al-Quran tidak tahu keturah ini. Yang nomor istri ketiga. Istri sambungannya. Yang melahirkan 5 anak laki-laki lagi. Al-Quran tidak tahu kalau alim ulama Islam tidak membaca Alkitab. Enggak tahu. Kenapa Al-Quran itu memang hanya berbicara tentang yang umum-umum saja, yang gampang diucapkan oleh Muhammad. Karena dia mendapatkan semua cerita itu dari lantunan-lantunan, dari cerita-cerita orang Yahudi dan orang Nasrani yang sudah hidup cerita itu di tengah masyarakat Quraisy awal. Muhammad nggak tahu apa-apa. Ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di Makkiyah, terutama surat-surat di Juz Amma, itu dia mendapatkan syair-syair itu dari Waraqah bin Naufal. Dan setelah meninggalnya Waraqah bin Naufal, 3,5 tahun, wahyu tidak turun-turun kepada Muhammad. Artinya pembisiknya itu, sekondannya Muhammad, belum ada yang menggantikan itu. Yang menggantikan kedudukan Waraqah bin Naufal, pendeta Nasrani yang membacking kenabian Muhammad. Nggak ada lagi. 3,5 tahun dan Muhammad hampir-hampir berulang kali membunuh diri, lompat dari batu, dari gunung batu, karena malunya nggak dapat wahyu lagi. Karena ini banyak cerita yang harus dia kumpulkan. Nama-nama nabi perlu dia dapat. Jadi begitu. Lanjut Harry Pras. Orang kritis, biasanya dia menyebutkan kisah-kisah itu dari mana. Lanjut dulu. Nah, tapi muridnya, bukan murid, anak ulama. Tapi anaknya belum mencapai tingkat wali, ya kawan. Ini ayahnya luar biasa. Ayahnya nggak pernah belajar ilmu hadis. Oke. Kalaupun belajar sedikit. sekedarnya. Nggak ahli amat dalam studi hadis. Oke.
Sementara anaknya ulama hadis. Waduh. Dia pelajari hadis, dia pelajari sanad matan segala macam. Siapakah ulama tersebut? Habib Rizik harusnya menyebutkan, karena kan ulama hadis, ahli hadis, artinya ulama ini mahsyur, teman-teman. Dan pertanyaan saya, siapakah ulama tersebut? Orang mana? Kitabnya kitab apa yang pernah dia tulis? Karena sejatinya orang yang sudah menjadi ulama pasti punya karya tulis. Entah itu kitab fikih, entah itu kitab apa dan lain sebagainya, harus ada. Tapi di sini ya mungkin Habib Rizik bisa menjelaskan ini di video yang lain. Lanjut dulu. Tapi yang menariknya, sang ayah kalau mendengar ada orang bicara hadis Nabi, Ulama itu harus menulis buku. Berarti saya sudah menulis buku. Baik ketika di Muslim maupun ketika di Kristen. Ulama dong. Saya ulama di Muslim, ulama di Kristen. Tapi ulama itu mungkin Habib Rizik menyembunyikan nama. Dia adalah ulamanya itu. Mungkin dialah yang dimaksud itu. Bisa jadi kan? Karena dia mau mengangkat dirinya. Mereka sudah mengangkat dirinya sebagai turunan Nabi. Walaupun terbukti oleh Kiai Imanuddin bahwa Ba'lawi itu terputus tidak sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad dan dia bukan keturunan Nabi. Maka otomatis seluruh Habib di Indonesia bukan turunan Nabi. Bukan turunan Nabi. Maka nanti akan ketahuan, kebongkar semua. Cerita-cerita dan kebohongan-kebohongan mereka. Dan bagaimana mereka mengangkat dirinya. Padahal Nabi Muhammad berkata bahwa tidak ada beda orang Arab dengan non-Arab. Nggak ada beda. Malah Arab lebih jahat. Malah Arab itu lebih dungu daripada keledai. Arab-Arab yang bodoh itu. Kenapa? Karena suka dengan cerita tahayul, bid'ah, dan khurafat. Bid'ah itu adalah cerita yang ditambah-tambah. Yang di luar daripada cerita Muhammad. Tahayul itu adalah cerita hayalan. Berhayal. Khurafat yaitu cerita beranggapan bahwa pohon itu ada yang menjaga. Bahwa batu itu ada pengaruhnya. Bahwa kendi dan ini alat-alat ini harus dihancurkan. Ini terjadi juga di dalam orang Kristen. Bahwa bokor itu ada setannya itu. Nah, orang Kristen itu sama, ini namanya khurafat. Beranggapan bahwa barang itu berpengaruh. Cerita khurafat, ini cincin saya ini sangat berpengaruh. Dan ini menaikkan derajat saya. Dan membuat Saifuddin Ibrahim sangat terkenal karena cincin. Nah, itu namanya khurafat. Nah, kalau saya berkata bahwa setiap kali saya makan, ya, pakai cincin ini, saya pasti kenyang. Ah, itu bukan khurafat, itu hanya lelucon. Itu. Kalau saya pakai cincin ini, dan saya terus berjaga sampai pagi, maka maling tidak ada yang berani masuk. Itu juga hanya bercanda. Ini bukan cerita khurafat. Kalau dua cerita yang saya buat itu. Tapi kalau saya mengatakan bahwa cincin saya ini sangat berpengaruh. Dan barang siapa yang membeli cincin ini, dia akan cepat bertambah kaya. Ini modalnya ketika saya beli ini 5 juta rupiah. Tetapi kalau saya mengatakan, saya jujur mengatakan ini 5 juta, dan barang siapa yang membelinya 50 juta, maka cincin ini akan membuat dia menjadi kaya. Itu namanya khurafat. Jadi antara khurafat dengan tahayul beda tipis.
Bid'ah adalah perbuatan-perbuatan amal ibadah buatan sahabat. Misalnya cara takbirnya, goyang-goyang tangan begini ketika tahiyat, ataupun membaca yasinan ketika orang mati. Nggak ada itu. Itu karangan. Karena Muhammad tidak pernah melakukan itu. Muncul setelah itu karena melihat orang Kristen nyanyi-nyanyi kalau orang meninggal. Diadakan. Dan orang Hindu pun melakukan hal yang sama. Jadi antara mengikuti Hindu dan mengikuti orang Kristen. Itu namanya bid'ah. Kita lanjut lagi. Dia langsung bisa nilai. Oh. Ini hadis sahih. Oke. Ini hadis dhaif. Ini bukan hadis nih, ini maudhu. Bisa langsung tahu teman-teman. Padahal tidak tahu ilmu hadis. Yang jadi ulama hadis siapa? Anaknya. Dan si ayah ini sudah diangkat jadi wali, tidak perlu belajar lagi. Langsung punya ilmu teman-teman. Allah. Gimana caranya? Lanjut lagi. Anaknya bingung. Dia tanya ayah, bagaimana ayah bisa tahu? Kalau satu dua hadis, mungkin karena si ayah pernah baca. Ini setiap dengar hadis. Dan begitu anaknya cek, betul omongan bapaknya. Padahal si anak tahu, bapaknya bukan ahli hadis. Nah, sedangkan anaknya tahu bapaknya bukan ahli hadis, tetapi langsung tahu kenapa hadis itu bisa langsung benar, tepat. Oh, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, oh ini hadis sahih, ini hadis mungkar dan lain sebagainya. Ya Allah, bukan ahli hadis tapi bisa tahu hadis. Ini katanya karomah. Ini katanya khariqul adat. Allah, coba lanjut lagi. Tapi kalau bapaknya bisa tahu, dia sendiri untuk menilai hadis, dia mesti korek dulu itu. Dia mesti lihat dulu kitab-kitab yang dia punya, saudara. Oke. Si ayah nggak mau buka rahasia, nggak ada apa-apa. Itu mungkin kebetulan aja, periksa aja, betul nggak? Pokoknya ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, selalu begitu ya. Singkat cerita, begitu sang ayah Cerita. sedang sakaratul maut, ingin meninggal dunia. Sang anak penasaran masih nanya, ayah kasih tahu dong, kenapa kau bisa tahu hadis ini sahih, yang ini enggak? Sang ayah mengatakan kepada si anak, bersihkan hatimu nak. Takut Hanya bermodal bersihkan hatimu bisa mengetahui hadis tanpa belajar. Tentunya ini sesuatu yang sudah menyatakan kalau Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, semua ahli-ahli hadis itu kurang bersih hatinya. Karena mereka kalau menuntut ilmu harus pergi kemana-mana. Imam Bukhari itu teman-teman, ketika menuntut ilmu, mengorbankan hartanya, pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Apabila Imam Bukhari ini berjumpa dengan seorang ulama dan dia mengatakan satu hadis, ditanya dulu perawi-perawinya, lalu diselidiki. Ya Allah, kurang bersih bagaimana hatinya Imam Bukhari dibanding si bapak ulama ini teman-teman. Sehingga apa? Mencari ilmu, mencari hadis harus pontang-panting kemana-mana. Lanjut dulu. lah kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, bersih kau punya hati, maka Allah akan buka mata hatimu. Kau bisa melihat yang orang lain nggak lihat. Kau mau tahu apa yang aku lihat? Kalau aku lihat ada orang menyampaikan suatu hadis, hadis itu sahih. Dari mulutnya aku lihat keluar cahaya. Allah. Kalau aku lihat cahaya keluar, ini hadis Nabi yang diucap. Keluar cahaya, itu hadis sahih, betul dari Nabi. Udah cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Kalau dia mengeluarkan cahaya dari mulutnya, maka itu adalah hadis sahih. Kalau cahayanya berkurang, itu hadis hasan. Kalau nggak ada cahaya dari omongan orang itu dhaif, hadis lemah. Jadi susunan hadis itu sahih. Berarti ini sahih, hadis yang benar-benar diucapkan oleh Nabi Muhammad. Hasan, jadi bagus, baik. Itu baik, ini hadis. Gitu. Nggak sampai kepada tahap sahih. Kemudian dhaif, ini pembagian secara globalnya itu, dhaif itu hadis yang lemah. Tetapi para sahabat, ulama di Indonesia, tidak memakai hadis dhaif ini untuk fadailul a'mal, untuk kelebihan-kelebihan beramal. Ini boleh gitu. Untuk nambah-nambah amal. Nah, inilah kekacauan umat Islam ini. Keributan mereka sudah berabad-abad yang menyebabkan satu kelompok dengan kelompok yang lain berani bunuh-bunuhan.
ini Muslim karena banyaknya hadis dan mereka tidak sampai pengertian tentang sahih, hasan, dan dhaif. Nah, buku-buku hadis ini yang terkenal itu Kutubus Sittah, Kutubus Sab'ah, Kutubul Khomsah. 5 buku, 5 kitab, 6 kitab, 7 kitab. Diurut-urut oleh mereka. Tetapi yang paling utama dari kitab-kitab hadis itu adalah Bukhari, Muslim. Memang susah ini mempelajari ilmu ini, saudara-saudara. Apalagi sudah nahwu sorofnya, balagohnya, supaya bisa belagu, nyombong. Belum lagi tafsirnya. Macam-macam itu ilmu. Dan orang hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk sampai kepada tahap menjadi ustadz. Dan kecanggihan itu. Belajar dari kecil aja. Saya belum mampu untuk menguasai seluruh ilmu Islam itu. Karena Islam itu semakin tambah, semakin bodoh. Lu makin belajar Islam, makin bodoh kamu. Dijamin. Membingungkan. Ya. Kembali, Harry Pras sudah berkesimpulan, Habib Rizik tidak bisa diikuti lagi. Saya sudah mendengar video-video sebelumnya. Bagaimana mereaksi Bahar Smith, bagaimana dia mereaksi Habib-Habib yang kuburnya itu, bahkan kubur Nabi itu terbelah, lalu keluar salaman dengan Nabi, dan mencium dengkul ulama sekumpul yang dari Kalimantan Selatan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi Islam, bagi Muhammadiyah, Harry Pras ini YouTuber nomor 1. Dan saya lihat sekarang subscribe-nya sudah 1 juta. Sudah 1 juta penonton. Dulu waktu dia nyinggung-nyinggung saya itu 800 ribu subscribe-nya. Sekarang dia sudah sampai kepada tingkat 1 juta penonton dan dia sudah bisa mengajukan piring emasnya. Dia sudah mendapatkan apa namanya itu. Saya sudah sampai tingkat ini, tingkat apa namanya, tingkat apa namanya, nggak penting. Karena sudah sampai 100 ribu. Nah sekarang penonton saya sudah 310 ribu subscriber channel ini. Saya tidak pernah memperhatikan subscriber saya, nggak perlu. Yang penting mutu penyampaian saya dan apa yang saya sampaikan ini selalu tidak pernah sama. Saya akan sampaikan seterusnya. Jadi Harry Pras ini adalah anak yang bagus bagi keyakinan Muhammadiyah. Bagi organisasi Muhammadiyah. Dan saya percaya ini anak orang Muhammadiyah ini. Anak muda yang cerdas, orang Muhammadiyah. Teman-teman, kita sudah mendapatkan poin di sini dari mana si bapak tersebut bisa mengetahui mana hadis dhaif, mana hadis maudhu, mana hadis munkar, dan mana hadis yang sahih. Kalau aku lihat cahaya keluar, ini hadis Nabi yang diucap. Keluar cahaya, itu hadis sahih, betul dari Nabi. Tapi kalau dari mulutnya aku lihat cahaya, tapi ada enggak terlalu terang benderang, ini hadis dhaif. Tapi kalau dari mulut yang bicara hadis enggak keluar cahaya sama sekali, itu palsu, bukan hadis. Nabi enggak pernah ucapkan itu. Subhanallah, ini namanya mata batin. Mata batin begini nggak bisa dipelajarin di pesantren, nggak bisa di majelis taklim, nggak bisa ya kawan. Mata batin ini anugerah Allah. Allah menganugerahkan kepada hambanya mata batin yang cemerlang karena dia bertakwa istiqomah di jalan
bermodal membersihkan hati, bermodal tawaddu, waro, zuhud lah begitu, tasawuf lah. Lalu dia bisa mendapatkan kelebihan, karomah-karomah, bisa membedakan hadis maudhu, hadis do'if, hadis sahih. Allah, sudah banyak ya Pak Habib Rizik Syihab, di mana Stop. Lu, Heri Pras, kamu logika kamu bagus. Orang Muhammadiyah berlogika tentang ajaran Islam. Berusaha untuk kembali kepada Al-Quran was sunnah. Kembali kepada ajaran Al-Quran dan ajaran Muhammad yang kuat. Di Muhammadiyah ada majelis tarjih, tidak mengikuti 4 mazhab. Pendapatnya ini dan ini. Nah, diambillah dari pendapat ulama ini, pendapat hadisnya ini, Al-Qur'annya begini, diambil, lalu digodok, lalu mendapatkan satu bentuk hukum baru di dalam Muhammadiyah. Itu namanya majelis tarjih. Saya tidak pernah memimpin majelis tarjih, saya memimpin departemen dakwah di Muhammadiyah. Saya mulai dari Kabupaten Jepara. Dan ketika itu saya sudah mulai naik, mau masuk ke provinsi, pimpinan wilayah Muhammadiyah. Sampai saya masuk Kristen. Yang harus dicatat, Heri Pras ini, dia tidak menyadari mentalnya itu sudah terkunci otaknya karena tetap mengikuti Islam. Dia juga adalah orang yang bid'ah, khurafat, tahayul. Kenapa saya bilang begitu? Lo masih percaya ada siksaan kubur. Itu kan tahayul. Cerita yang tidak bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan keimanan sekalipun. Tidak mampu membuktikan ada siksaan kubur. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad yang mengajarkan siksaan kubur. Heri Pras, bertobat juga kamu sekarang ini. Ya, bertobat maksudnya masuk Kristen. Lah, kalau kamu tetap berada di situ, kamu tetap berada di dalam kebodohan dan kedunguan abad ke-7. Bagaimana kamu mampu memperbaiki penontonmu yang sudah 1 juta itu? Kalau kamu tidak segera sadar diri terhadap kesalahan-kesalahanmu dan kedunguanmu, berpikir karena mengikuti nabi yang dungu. Siksaan kubur dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam hadis, dan buku-buku sampah yang lain. Hadis-hadis yang banyak sekali itu yang berkaitan dengan siksaan kubur. Karena cerita itu menjadi sumber keimanan yang diceritakan. Siksaan kubur itu belum masuk ke surga dan neraka. Itu semua cerita tahayul semua. Kenapa? Karangan Muhammad. Akal-akalannya Muhammad yang berkaitan dengan surga nanti. Dan itu menyuburkan terorisme. Anak-anak muda didoktrin bahwa barang siapa yang bisa membunuh 1 Yahudi dan 1 Nasrani, maka nanti di sorga akan dilayani 72 bidadari.
yang cantiknya luar biasa. Dan saking cantiknya, bidadari itu belum pernah ada muncul di dunia ini. Saking cantiknya. Kalau Anda pernah ketemu dengan wanita cantik, putih, wajahnya, rambutnya yang luar biasa, itu nggak seberapa dibandingkan dengan bidadari nanti. Ini adalah cerita tahayul. Kenapa? Karena tidak ada seluruh nabi, mulai dari Adam sampai Yesus Kristus, mengajarkan persenggamaan, persetubuhan abadi di dalam sorga nanti. Enggak ada. Apalagi mengajarkan kemaluan berdiri selama 70 tahun. 70 tahun. Maka para teroris begitu senang masuk surga. Nah, ini bagian ketiga dari pembicaraan saya. Saya tegur si Harry Pras ini. Oh, ini Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kepercayaan saya sudah rontok karena cerita Habib Rizik ini. Emang Habib Rizik itu orang Arab, turunan Arab, udah bahasa Arab, bagus. Kalau kamu kan cuman subhanallah, alhamdulillah. Fasih kamu cuma di situ. Tapi untuk menguasai seluruh tema-tema dan nilai-nilai dasar Al-Quran, kamu belum seberapa Harry Pras. Sepandai-pandainya kamu cuma segitu. Tapi kepandaian kamu dalam bersilat lidah dan cara menyusun logika kamu bagus. Sehingga kamu akan dihormati. Enggak ditemukan celah kamu oleh orang Muhammadiyah. Tetapi kamu bodoh di hadapan para habaib. Kamu hanya mengandalkan kecerdasan lidah kamu dalam menyampaikan dan mereaksi video-video itu dan kasus-kasus yang di tengah masyarakat. Apalagi kamu mengambil video-video saya. Kan kamu tidak bisa mengomentari reaksi saya terhadap kamu. Video ini. Kamu nggak bisa. Oh, dasar kafir. Kamu ambil itu video saya mungut botol aqua. Dia sudah menjadi pemulung di Amerika. Mulung kakek lo. Saya punya rumah, saya punya mobil. Ini saya sedang mengajar bahwa video saya memulung itu lebih baik memulung daripada mencuri uang negara, daripada korupsi, daripada menipu. Saya tetap semangat untuk menyampaikan, walaupun video saya, walaupun YouTube saya, 1 perak pun saya nggak dapat uang. Sekarang ini saya nggak dapat apa-apa. Tetapi orang yang mencuri, mengambil video saya, dia yang makan. Kenapa? Video saya original. Khutbah saya original. Artinya asli. Video-video saya nggak bisa dilawan. Kamu hanya melawan mungkin cara saya berpikir, ataupun ketika saya sakit, lalu dikatakan ini hampir mati. Hanya gitu.
komentar kalian, channel-channel gombal gambul itu, channel-channel muslim yang hanya menyebarkan hoax, isinya nggak ada mutunya sama sekali. Gitu. Apalagi kebohongan-kebohongan, halusinasi Muhammad itu. Tiba-tiba dia naik ke langit, didatangi oleh malaikat Jibril, nunggang kuda putih berwajah perempuan, ke Palestina. Di sana memimpin sholat 2 rakaat, seluruh nabi hadir. Jumlah nabi yang hadir itu tentu saja seluruhnya, dari Adam sampai dia nabi penutup, dia imam sholat. Berarti ada 124.000 nabi. Roh-rohnya itu kan halusinasi, itu bid'ah, itu khurafat, naik ke langit, turun setelah menerima perintah sholat 5 waktu. Tetapi kesaksian Ummu Hani, pacar pertamanya Muhammad, itu Ummu Hani itu, dia tidur di rumah janda itu malam itu. Kesaksian Ummu Hani lebih kuat daripada omongan ustadz-ustadz itu dan omongan Muhammad. Nggak ada yang bisa dipercaya. Sehebat apapun kamu merosting ataupun mereaksi video-video ustadz yang lain, nilainya kosong. Kosong di hadapan saya. Datangkan ulama-ulama yang hebat. Lalu dia bercerita tentang Isra Mi'raj. Sama. Kenapa? Karena Muhammad nabi palsu. Nggak ada nabi dari Arab. Hanya Muhammad, nabi dari Arab. Tetapi untuk menjadi nabi, dia harus memenuhi syarat yang sudah. Satu, seorang nabi harus punya mukjizat. Muhammad tidak punya mukjizat satupun. Jangankan mukjizat. Misalnya, Yesus Kristus membuat mukjizat dari tanah, lalu membentuk burung, lalu ditiup, huit, terbang. Muhammad saya minta 1 lalat. Nggak ada cerita. Heribras, maaf. Ini bukan marah. Emang gayanya begitu. Karena betapa seriusnya pernyataan-pernyataan saya yang membuat seluruh muslim Indonesia marah kepada saya. Mujizat nggak punya. Orang naik ke langit tidur dengan janda. Ummu Hani, lu mau bantah? Itu Isra Mi'raj. Yang kedua, seorang nabi harus disaksikan oleh nabi yang lain. Tidak ada nabi yang lain yang menyaksikan Muhammad. Gagal dia sebagai nabi.
Seorang nabi harus bernubuat. Muhammad tidak pernah bernubuat. Nubuatan kacau semuanya. Oh, 73 golongan itu menunjukkan betapa banyaknya. Nah, itu kan tafsir lain. Nabi Muhammad aja nggak pernah menafsirkan omongannya itu. Oh, maksudnya begini dan begitu. Nggak bisa. Dia harus bernubuat. Dan yang keempat, seorang nabi harus dinubuatkan. Nah, syarat inilah yang membuat seluruh ulama dari zaman ke zaman mencari ayat-ayat Injil, ayat-ayat Alkitab tentang nama Nabi Muhammad di Alkitab. Karena tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, maka mereka menuduh Alkitab palsu. Dari keinginan Muhammad yang dia tulis di dalam Al-Quran, bahwa Allah sudah menetapkan nama Muhammad di dalam Alkitab. Misalnya ayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Tunjukkan ayat ini di dalam Alkitab. Jangan main nuding-nuding Alkitab sudah dipalsukan. Hanya karena omongan Muhammad dinubuatkan, tidak terbukti dalam sejarah dan tidak terbukti di dalam Alkitab. Yang kelima, syarat untuk menjadi nabi, dia harus dari Bani Israel. 5 syarat ini tidak bisa dibuktikan oleh sejarah Islam. Tentang mukjizat, saya ulangin lagi. Disaksikan minimal 1 nabi bernubuat, tidak punya, dinubuatkan, enggak, gagal. Enggak ada yang menubuatkan Muhammad. Di dalam surah ke-61 ayat 6, katanya Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Injil. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifah. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Surat ke-61 ayat ke-6. Ingatlah ketika Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, aku adalah utusan saya, utusan Tuhan, utusan Allah. Padahal Yesus tidak menyebut nama Allah. Nggak ada, bohong semuanya. Ketika Allah berkata, saya adalah utusan Allah kepada kamu semua, dan memberikan kabar, membenarkan Taurat yang ada di tangan kamu, dan memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi namanya Ahmad. Ahmad itu ya Muhammad. Di Al-Quran aja disebut Ahmad. Tetapi nama Muhammad adalah bukan Ahmad. Maulud Nabi Ahmad marah. Sallallahu ala Ahmad marah. Dibilang penghinaan, penistaan. Ayatnya Ahmad kok. Kok bisa jadi Muhammad? Nah, itu terserah kamu.
Nah, katanya Isa Al-Masih menubuatkan 600 tahun sebelum Muhammad muncul bahwa akan datang setelah Yesus Kristus namanya Ahmad. Itu ditulis dalam Al-Quran. Kita cross check di dalam Perjanjian Baru. Nggak ada satu omongan pun dari Yesus Kristus yang mengatakan ramalan Yesus akan datangnya Muhammad. Seluruh nubuatan Yesus setelah dia, nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu, nubuat-nubuat palsu, itu yang diomongkan oleh Yesus Kristus. Ada pendeta yang baik, ada penginjil yang tulus, jadi jelas sekali, tidak ada nubuatan untuk Muhammad. Kalau ada nubuat Muhammad di dalam Bible, saya masuk Islam lagi. Tunjukkan kebenarannya. Dan yang kelima, seorang nabi harus dari Bani Israel. Ayatnya di mana? Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak pernah disampaikan kepada mereka. Haleluya. Ditutup dengan haleluya. Ini kalimat ancaman saya. Kalimat ini sangat mengerikan. Haleluya. Gitu. Karena ini kalimat nubuatan. Ini adalah profetik. Ucapan Saifuddin Ibrahim. Karena dia tidak pernah berbohong dan tidak mau menipu. Baik ketika Islam maupun apalagi sekarang saya jadi pendeta. Kalau saya punya uang, kalau saya punya harta kekayaan yang diberikan oleh Tuhan, saya kembalikan semuanya. Saya kembalikan kepada pemberitaan Injil Indonesia bagi Kristus. 2035 orang Kristen sudah 50%. Buktikan itu. Jadi jangan cerita bohong sama saya. Siapapun kalian, ulama kah, kiai kah, anggota DPR, menteri agama apalagi. Segera bertobat kalian. Saya akan memaafkan dan mengampuni semuanya. Orang-orang yang telah memenjarakan saya. Mulai dari Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, saya sudah mengampuni kalian. Saya lepaskan pengampunan itu. Dan siapapun yang bersalah kepada saya, ataupun saya bersalah kepada kalian, mungkin saya salah selama ini, saya minta ampun, minta maaf kepada kalian. Biarlah semuanya ini, karunia kehendak Tuhan akan terjadi terus pada saya. Orang-orang yang sudah meramalkan saya akan mati. Bahkan orang-orang terdekat saya mengatakan saya akan segera mati. Bahwa umur saya nggak lama lagi. Itu dikatakan oleh orang-orang terdekat saya. 3 tahun yang lalu. Mestinya saya sudah mati. Tapi saya akan buktikan bagaimana kuasa Tuhan. Tidak tergantung kepada tukang ramal. Tidak tergantung dengan kutukan-kutukan para tukang kutuk.
Karena saya berada dalam suasana kebenaran dan keberanian. Hanya saya tidak mau kembali ke Indonesia. 3 tim polisi menjemput saya untuk kembali ke Indonesia. Tidak. Karena saya mau menyampaikan kebenaran lebih merdeka, lebih leluasa lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian tanggapan saya untuk Harry Pras. Dan dengan saya mengambil video ini kepada Harry Pras, maafkan saya kalau saya sudah mengatakan kamu on. Masih banyak lagi cerita-cerita khayal Muhammad itu. Kalau mengambil cerita Habib Rizik seperti itu. Bukankah Muhammad lebih banyak lagi cerita tahayulnya? Bid'ah hurafatnya? Lebih banyak lagi. Kenapa kamu membenci Habib Rizik? Bencilah Muhammad yang telah membuat cerita gombal gambul. Jadi kalau kamu membenci Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang banyak cerita tahayulnya itu, Muhammad lebih banyak cerita tahayulnya, baik di dalam hadis sahih, hasan, apalagi cerita hadis dhaif. Terima kasih, jangan memperpanjang. Haleluya. Yang jelas pencerahan ini selalu pencerahan. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.